Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta sepak bola Indonesia? Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Belakangan tersiar kabar di berbagai macam media bahwa Coach Sintayong akan mengakhiri tugasnya atau kerjanya sebagai pelatih tim nasional Indonesia setelah Piala Asia 2023 berakhir. Rencananya Piala Asia itu akan diselenggarakan di Januari 2024. Dan setelah itu, Coach Sin dikabarkan akan selesai menangani tim nasional Indonesia. Kabar ini bermula ketika Coach Sin diwawancarai oleh media-media berita di Korea yang kemudian banyak sekali dikutip oleh media-media tanah air. Di sana Coach Sin menyatakan bahwa tugasnya akan berakhir setelah Piala Asia selesai. Sungguh berita yang cukup mengejutkan bagi publik sepak bola Indonesia yang selama ini banyak sekali memberikan dukungan kepada Coach Sintayong. Dan saya pun secara pribadi ingin mengatakan bahwa jika Coach Sintayong pergi dan mengakhiri tugasnya sebagai pelatih tim nasional Indonesia, ini merupakan kerugian yang sangat besar bagi sepak bola Indonesia. Kenapa? Karena kebangkitan sepak bola Indonesia dimulai ketika Coach Sintayong datang dan menangani tim nasional Indonesia. Saya bisa sebutkan fakta-faktanya kenapa saya mengatakan bahwa Coach Sin lah yang memulai kebangkitan sepak bola Indonesia. Yang pertama adalah ketika Coach Sin datang ke tim nasional Indonesia, kondisi sepak bola kita sedang gonjang-ganjing. Bahkan pelatih sebelum Coach Sin yaitu Luis Milla yang digadang-gadang akan memberikan permainan cantik dan memberikan prestasi kepada tim nasional Indonesia, ternyata diakhiri masa kerjanya oleh PSSI sebelum hal itu semua terrealisasi. Luis Milla mungkin memang sedikit memberikan warna setelah menangani tim nasional Indonesia, cuman masih kurang banyak waktu saya rasa untuk membuktikan bahwa Luis Milla bisa memberikan sentuhan magisnya terhadap tim nasional Indonesia. Ini menjadi penyakit yang kronis sebenarnya di sepak bola kita karena hal-hal semacam inilah yang sebenarnya mengganggu perkembangan sepak bola Indonesia. Setelah gonjang-ganjing kepergian Luis Milla pada waktu itu, sepak bola kita kembali ke titik nadir. Sepak bola kita kembali ke titik di bawah, di mana bahwa sepak bola kita berjalan begitu saja dan sudah mulai ditinggal kencang oleh para pesaingnya, paling tidak di Asia Tenggara. Digantikan oleh Simon McManamy, tim nasional pada waktu itu setelah era Luis Milla, timnas Indonesia hancur dan babak belur di Piala AFF. Kita kalah dari Malaysia, kita kalah dari Vietnam pada waktu itu, dan di pra Piala Dunia pun juga begitu. Hal serupa terjadi, kita babak belur dihajar oleh Thailand, babak belur dihajar oleh Vietnam dan Uni Emirat Arab pada waktu itu. Kemudian datanglah Coach Sin di tengah kondisi yang hancur dan carut marut pada waktu itu. Coach Sin melihat dan menganalisa apa yang menjadi kelemahan sepak bola Indonesia. Ternyata Coach Sin sangat cermat melihat kelemahan para pemain-pemain kita. Coach Sin menilai kelemahannya adalah ada di passing, kemudian stamina yang buruk dan fisik yang kurang strength, kurang kuat. Maka Coach Sin memberikan latihan-latihan keras pada pemain-pemain kita sejak menangani tim nasional Indonesia. Fisik yang keras diakui oleh beberapa pemain seperti Marcelino Ferdinand dalam unggahannya. Misalkan dia mengatakan bahwa Coach Sin ketika melatih fisik sangat berat dan luar biasa baginya. Juga beberapa pemain yang lain mengakui hal yang serupa. Ini menandakan bahwa Coach Sin sebenarnya ingin memperbaiki situasi atau kondisi yang sebenarnya fundamental dalam sepak bola, yaitu fisik dan stamina para pemain kita, yang memang kita ketahui bersama sebelum era Coach Sin stamina pemain kita sangat buruk. Di atas menit ke-20 stamina kita sudah habis. Pemain kita hanya mampu bersaing dengan intensitas tinggi dalam waktu 20 menit saja, padahal satu pertandingan adalah 1 kali 90 menit. Alhasil ya, timnas kita kalah lagi dan kalah lagi. Karena 70 menit kita bertanding, stamina kita sudah habis. 70 menit praktis dikuasai oleh tim lawan.
yang mampu mengobrak-abrik pemain kita karena pemain kita sudah kehabisan bensin. Kemudian Coach Shin datang memperbaiki itu semua dan hasilnya luar biasa. Tim nasional kita kembali menjadi timnas yang kuat. Kita untuk sekali lagi bisa menembus putaran final Piala Asia setelah terakhir kali kita berpartisipasi di putaran final Piala Asia yaitu di tahun 2007. Itu pun sebagai tuan rumah. Namun Coach Shin berhasil membawa timnas kita lolos dari kualifikasi dan melaju ke putaran final Piala Asia. Ini pencapaian yang sangat luar biasa. Meskipun banyak sekali kalangan yang mengkritik Coach Shin karena Coach Shin tidak bisa memberikan prestasi di level Asia Tenggara katanya, seperti Piala AFF ataupun SEA Games. Bahkan kritik-kritik ini muncul dari kalangan-kalangan pengamat sepak bola senior, pemerhati sepak bola senior. Banyaklah pengamat-pengamat yang sering muncul di TV, kemudian maupun muncul di channel-channel YouTube. Mereka semua mengkritik Coach Shin, seolah-olah mereka itu lupa bahwa membangun sepak bola itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang bisa dikerjakan dalam satu malam saja. Membutuhkan proses bertahun-tahun untuk membangun sepak bola yang kuat atau tim nasional kita yang kuat. Bahkan mereka sebenarnya sudah sering mengatakan hal seperti itu, bahwa kita butuh proses bertahun-tahun untuk memperbaiki sepak bola. Tetapi ketika mereka mengkritik Coach Shin, seolah-olah mereka lupa bahwa hal seperti itu membutuhkan proses yang panjang. Entah ada apa dengan para pengamat sepak bola. Belum lagi ada kisruh di mana ada grup WhatsApp yang berisi pelatih-pelatih lokal yang anti dengan Sintayong. Nah ini kan menjadi sebuah dilema dalam perkembangan sepak bola kita, di mana sepak bola kita mulai bangkit, di mana Coach Shin telah membawa ilmu yang sangat luar biasa datang ke Indonesia, yaitu bagaimana cara meningkatkan kualitas sepak bola kita, dimulai dengan latihan fisik yang memang harus keras, kemudian bagaimana kualitas passing dan mentalitas pemain juga harus dibangun atau di build up. Ini menjadi sebuah dilema karena pelatih lokal yang membentuk grup anti Sintayong itu menandakan bahwa para pelatih-pelatih lokal tersebut tidak mau mengupgrade mereka. Mereka tidak mau belajar terhadap kekurangan mereka. Seharusnya mereka dengan datangnya Coach Shin ke Indonesia, mereka mau mengambil ilmu dari Coach Shin. Mereka mau belajar dari Coach Shin. Apa sih yang selama ini kurang dari kita? Dengan datangnya pelatih sekaliber Coach Sintayong, yang kalibernya sudah Piala Dunia, harusnya mereka sadar diri dan mau belajar. Contoh, saya ambil satu pelatih yang sangat sering sekali terlihat mengeluarkan statement-statement yang menyindir Sintayong. Terlihat secara jelas ada atensi tidak suka terhadap Sintayong. Fahri Husaini, mantan pelatih timnas U16 Indonesia. Terlihat sekali Fahri Husaini tidak menyukai keberadaan Sintayong di timnas Indonesia. Seringkali dia melontarkan statement melalui unggahan yang bernada satir atau sindiran kepada Coach Sintayong. Ini menunjukkan bahwa seolah-olah dia kalibernya sudah luar biasa, sudah setara dengan Sintayong atau bahkan melebihi Sintayong, sehingga dia bisa melakukan hal seperti itu terhadap Coach Sintayong. Padahal kalau dilihat, kebencian yang timbul dari seorang Fahri Husaini terhadap Sintayong itu bermula ketika Sintayong datang dan menggeser beberapa nama pelatih lokal yang semula memegang kelompok umur tim nasional Indonesia, termasuk si Fahri Husaini. Ini menjadi sebuah problem bahwa orang-orang lokal kita mindsetnya masih belum terbuka. Mindsetnya masih terpenjara, terkurung di dalam egoisme yang tinggi. Merasa bahwa kita adalah bangsa yang sudah hebat, kita adalah bangsa yang besar, gitu, sehingga tidak perlu lagi belajar dengan orang asing, tidak perlu insecure dengan bangsa asing. Menurut mereka seperti itu. Tapi itu hal yang salah. Ya, mungkin statement bahwa kita bangsa yang besar dan tidak boleh insecure terhadap bangsa asing itu memang benar. Cuman itu tidak boleh diimplementasikan ke dalam hal yang keliru. Bahwa kita harus belajar terhadap bangsa luar yang kondisinya lebih maju dan lebih baik daripada kita, ya itu harus. Kita jangan lupa bahwa sepak bola Indonesia itu masih sangat remeh, sangat receh, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sepak bola Korea misalkan. Sepak bola kita masih ada di level yang tidak ada apa-apanya dibandingkan sepak bola Korea Selatan. Maka kita harus belajar, maka kita harus berbenah. Kita ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari orang Korea seperti Coach Sintayong, kemudian kita terapkan
untuk membangun sepak bola kita. Jangan seolah-olah sepak bola kita itu adalah sepak bola yang sudah hebat, sudah besar. Pemain-pemain kita sudah hebat-hebat semua, sehingga bisa mengalahkan siapapun. Jangan berpikir seperti itu. Sepak bola kita masih belum ada apa-apanya. Isinya hanya kisruh, rusuh, korupsi, politik, dan sebagainya. Jangankan Coach Sintayong, ketika kita mendatangkan seorang Pep Guardiola pun, saya rasa tidak mungkin seorang Pep bisa memperbaiki atau memberikan gelar juara pada tim nasional Indonesia dalam waktu yang singkat. Bahkan di masa jabatan Coach Sin selama ini 4 tahun kontraknya bersama timnas Indonesia, 2 tahun telah terpotong oleh situasi pandemik di mana sepak bola benar-benar lumpuh total dan Coach Sin pun tidak bisa berbuat apa-apa. Praktis hanya 2 tahun lah Coach Sin bisa bekerja untuk tim nasional Indonesia, dan itu pun dalam 2 tahun tidak maksimal. Kenapa? Karena banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa. Misalkan liga yang berjalannya masih tidak optimal, kemudian ada kisruh seperti tragedi Kanjuruhan beberapa waktu yang lalu juga menghambat sepak bola kita. Kemudian ada beberapa situasi yang lain membuat kerja Coach Sintayong bersama tim nasional Indonesia juga tidak bisa maksimal. Jadi tidak ada waktu maksimal bagi Coach Sin untuk bekerja benar-benar memberikan apa yang dia punya, kemampuan yang dia punya untuk membangun tim nasional kita. Kemudian sekarang terdengar kabar bahwa Coach Sin sudah akan mengakhiri setelah Piala Asia. Ini benar-benar bagi saya sebuah kabar yang akan menjadi kerugian besar bagi tim nasional Indonesia jika itu terjadi. Jangan lupa bahwa tim SEA Games kemarin yang dilatih oleh Indra Safri berhasil mendapatkan medali emas, itu juga karena ada kontribusi dari Coach Sin. Kontribusi apa? Contoh, beberapa pemain kunci adalah pemain-pemain binaan yang telah diberikan tes di timnas senior oleh Sintayong. Pemain-pemain yang sudah pernah dilatih fisik secara keras oleh Sintayong. Kita sebut seperti Witan Sulaiman, ada Rizky Ridho di sana, kemudian ada Alfreandra Dewangga di sana, ada lagi nama seperti Ramadan Sananta, Marcelino Ferdinand. Ini kan pemain-pemain kunci di timnas SEA Games kemarin yang sebenarnya sebelumnya sudah pernah ditempa dan digodok oleh Sintayong di tim nasional Indonesia senior maupun kelompok umur yang lainnya. Jadi jangan mentang-mentang kemarin kita SEA Games dengan pelatih lokal dan full pemain lokal, kemudian tiba-tiba ini loh local pride, kita ternyata bisa punya kemampuan yang hebat. Jangan lupa bahwa Sintayong telah menanamkan fondasi yang sangat penting untuk sepak bola kita. Siapa yang membawa budaya bahwa pemain sepak bola harus berlatih di gym, di pusat kebugaran untuk meningkatkan strength? Siapa yang membawa budaya itu ke Indonesia? Sintayong. Sebelum Sintayong datang, sama sekali pemain kita tidak mengenal yang namanya berlatih di gym. Pemain kita masa ototnya sangat rendah, kurus, krempeng. Ketika bertemu dengan lawan yang memiliki kualitas strength luar biasa baik, habislah tim nasional kita. Tetapi semenjak Sintayong datang, Sintayong membawa budaya bahwa timnas harus memiliki postur tubuh yang baik, meskipun tidak tinggi, paling tidak strength dengan massa otot yang kuat, itu harus mereka miliki sebagai modal. Itu adalah Sintayong. Sekali lagi, saya rasa Coach Sintayong perlu dipertahankan untuk diberikan beberapa waktu lagi. Setelah itu, ketika memang ternyata hasilnya sudah cukup sampai di situ, mentok, tidak lagi ada progres yang bisa kita rasakan, mungkin bisa kita berpikir untuk mencari pelatih yang lain. Tetapi sejauh ini saya menilai bahwa Coach Sintayong masih banyak hal yang bisa diberikan oleh Coach Sintayong untuk tim nasional kita, untuk sepak bola kita. Jadi sangat rugi kalau kita sampai kehilangan Coach Sintayong. Mungkin demikian, sampai jumpa. Salam sepak bola Indonesia.